Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kelas 5, Bab 2, tentang kesepakatan-kesepakatan Nabi Muhammad SAW yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Bulia. Yang akan kita bahas kali ini ada dua. Yang pertama adalah perjanjian dengan kelompok Kristen, yang kedua adalah perjanjian Hudaybiyah. Maka dari itu, sekarang kalian simak dan dengarkan dengan seksama. Yang akan kita bahas pertama, yaitu perjanjian dengan kelompok Kristen. Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian dengan 3 kelompok umat Kristen, yaitu yang pertama, orang-orang Kristen Najran, yang kedua, orang-orang Kristen Jarba dan Azruh, dan yang ketiga, orang-orang Kristen Ailah. Perjanjian ini menyangkut banyak hal, mulai dari masalah keamanan, perlindungan, hingga jaminan keselamatan. Yang pertama, perjanjian dengan Kristen Najran. Nabi Muhammad SAW mengundang kaum Najran untuk datang ke Madinah. Umat Kristen Najran kemudian mengirimkan 60 orang untuk berdiskusi dan berdebat dengan Nabi Muhammad tentang persoalan teologi, politik, hingga pertahanan. Kemudian, di akhir sesi diskusi mereka, Nabi Muhammad akhirnya menjalin perjanjian damai dengan kaum Kristen Najran, yang tujuannya untuk menanamkan fondasi perdamaian, toleransi, dan moderasi antara umat Islam dan umat non-Muslim. Yang kedua, perjanjian dengan kaum Kristen Jarba dan Azruh. Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian dengan umat Kristen Jarba dan Azruh. Melalui perjanjian ini, Nabi Muhammad berupaya untuk memberikan perlindungan kepada kabilah-kabilah yang lemah dan minoritas seperti Jarba dan Azruh. Kemudian menciptakan perdamaian di sekitar wilayah kaum muslim, karena pada saat itu perang antar kabilah begitu marak, begitu sering, sehingga banyak kabilah lemah menjadi korbannya. Maka dari itu, keamanan dan perlindungan akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaum Jarba dan Azruh. Yang ketiga, yaitu perjanjian dengan kaum Kristen Ailah. Nabi Muhammad dan Raja Ailah bersepakat untuk menjalin perjanjian damai. Nah, Ailah ini diambil dari nama seorang raja yang ada pada suatu wilayah tersebut. Isi perjanjian tersebut adalah menjamin keamanan penduduk Ailah baik ketika berada di daratan maupun ketika berada di laut. Kemudian menjamin penduduk Ailah untuk mendapatkan air dan melewati jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad baik dari darat maupun di laut. Nah, tidak lain ini dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk mewujudkan perdamaian di wilayah tersebut. Sekarang, penjelasan dari perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Mekah. Perjanjian tersebut disepakati di lembah Hudaybiyah yang terletak di pinggiran kota Mekah. Itu terjadi pada tahun ke-6 setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu, rombongan kaum muslimin
yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad hendak melakukan ibadah haji ke Mekah. Tetapi mereka dihalang-halangi masuk oleh kaum musyrik Quraisy, warga Mekah. Akhirnya Rasulullah pun mengajak mereka bernegosiasi sampai akhirnya kedua belah pihak ini sepakat untuk mengadakan perjanjian damai. Pada tahun 6 Hijriah, setelah kembali dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW menulis surat kepada para raja di sekitar Arab untuk mengajak mereka masuk agama Islam. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, itu menyebabkan semakin kuatnya agama Islam. Terdapat beberapa tokoh hebat Quraisy yang akhirnya masuk Islam setelah adanya perjanjian Hudaybiyah. Di antaranya yaitu Khalid bin Walid, Amr bin Ash, dan Utsman bin Tolhah. Sedangkan bagi kaum kafir Quraisy, perjanjian ini sangat merugikan mereka. Di antara kerugian itu adalah mundurnya perdagangan saudagar-saudagar Quraisy. Banyak dari kaum Quraisy yang merasa kecewa akibat dari mundurnya perdagangan ini. Semakin lama, jumlah mereka semakin banyak, hingga terdapat suatu gerombolan yang terus-menerus mengganggu keamanan para saudagar Quraisy. Akhirnya, kaum Quraisy meminta kepada Rasulullah SAW agar perjanjian tentang pelarian yang ada di poin ketiga dibatalkan. Dari pembatalan poin ketiga tersebut, menyebabkan banyak kaum Quraisy yang akhirnya bergabung dengan Rasulullah SAW. Hal ini tentu saja semakin menguatkan kedudukan Islam di kota Madinah. Dan ternyata dampak dari perjanjian Hudaybiyah sangatlah hebat. Kaum muslimin Madinah yang tadinya dianggap bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak memiliki kedudukan apapun sejak perjanjian tersebut, berada dalam posisi bisa menghukum suku yang paling terhormat di Arab. Niat jahat kaum kafir Quraisy di perjanjian Hudaybiyah berbalik menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Hal tersebut karena kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga memiliki landasan hukum untuk melakukan penaklukan kota Mekah, kota tempat terjadinya perjanjian Hudaybiyah tadi. Sehingga penaklukan Mekah terjadi dengan damai tanpa pertumpahan darah karena kaum musyrikin sudah tidak berdaya lagi. Sekian penjelasan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.